Mereka bertiga hanya bisa melihat Xiaoyan, yang sedang berusaha mengeluarkan esensi darah itu dari dalam tubuhnya. Saat ini bukan hanya penampilan luar dari Xiaoyan saja, yang telah berubah dan juga terpengaruh. Namun bagian dalam tubuhnya juga cukup kacau, energi merah telah bergerak dengan cukup liar, di bagian dalam dari tubuh Xiaoyan. Dan hal itu berulang kali memancarkan gelombang demi gelombang, yang membuat Xiaoyan merasakan sakit luar biasa. Xiaoyan segera mengeluarkan kekuatan spiritual di dalam dirinya, dan hal itu dengan cepat menyerbu untuk melakukan pengejaran pada energi hijau merah di dalam tubuhnya Xiaoyan, yang akhirnya sedikit demi sedikit mengumpulkan energi hijau merah itu, menggunakan kekuatan spiritualnya. Kemudian membentuk sebuah gumpalan energi hijau merah, seukuran telapak tangan Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan menggunakan api hijau di dalam tubuhnya, untuk membungkus energi hijau merah di dalamnya. Pada akhirnya api hijau milik Xiaoyan ini benar-benar membakar energi hijau merah, yang kemudian merubahnya menjadi gumpalan kabut berwarna hijau merah, yang secara perlahan melayang keluar ke udara. Xiaoyan cukup terkejut karena dia bisa merasakan bahwa, tubuhnya seolah-olah telah diberi tambahan energi yang sangat mengerikan, dan kekuatan dari Xiaoyan secara perlahan juga meningkat. Dirinya menghela nafas pelan di dalam hati kemudian berkata, darah esensi poni kuno ini, memang obat spiritual yang hebat, untuk bisa meningkatkan kekuatan seseorang, namun efeknya kemungkinan jauh lebih baik, jika digabungkan dengan beberapa pil obat. Tanpa disangka energi merah terus-menerus keluar, dari dalam tubuh Xiaoyan, di mana hal itu juga langsung menyebar, dan bergabung dengan tubuh Xiaoyan. Lin Yan pun cukup terkejut, wajahnya menjadi khawatir lalu mengatakan, lihatlah sepertinya ada sesuatu yang tidak beres pada Xiaoyan. Feng Zunze dan juga Mu Qingluan dengan cepat melihat pada Xiaoyan, setelah mendengar ucapan dari Lin Yan, dan mereka bisa melihat bahwa sebenarnya tubuh dari Xiaoyan kini, telah menunjukkan tanda-tanda untuk membengkak. Mu Qingluan hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian berkata, ini benar-benar kasus sesuai apa yang telah kukatakan sebelumnya, tubuh Xiaoyan tidak mampu menyerap begitu banyak darah esensi dari poni kuno, dan ini merupakan peringatan dari ledakan tubuh. Namun tatapan mata dari Feng Zunze, Lin Yan, dan juga Mu Qingluan masih terfokus pada tubuh Xiaoyan yang terus membengkak. Sementara Xiaoyan sendiri, sangat terlihat menahan rasa sakit yang luar biasa. Tatapan mata dari Feng Zunze melihat tajam ke arah tubuh Xiaoyan, kemudian mengangkat tangannya, energi agung kini telah muncul di telapak tangan dari Feng Zunze. Dia bermaksud untuk dengan paksa, mengeluarkan darah esensi poenik kuno di dalam tubuh Xiaoyan. Sementara Mu Qingluan hanya bisa menghela nafas, ketika melihat apa yang akan dilakukan oleh gurunya, kemudian Feng Zunze menyalurkan energinya ke dalam tubuh Xiaoyan, tapi sebelum bisa melakukan hal ini, Feng Zunze dibuat terkejut karena Xiaoyan tiba-tiba saja membuka matanya, energi agung yang ada di tangannya juga langsung berhenti. Detik berikutnya Xiaoyan dengan cepat membentuk sebuah segel, dan setelah itu dia mengeluarkan sebuah teriakan yang cukup keras. Tiba-tiba saja sayap tulang giok ini telah muncul dengan cukup cepat, di punggung dari Xiaoyan. Tubuh dari Xiaoyan akhirnya berhenti membengkak, ketika sayap tulang giok telah muncul di punggungnya, dan kemudian gelombang demi gelombang energi hijau merah yang telah mengalir, pada sayap tulang giok yang ada di punggung dari Xiaoyan. Dalam sekejap saja sayap tulang giok itu pun warnanya berubah menjadi cukup padat, dan akhirnya hal itu juga langsung membesar. Sayap tulang giok kali ini, terus menyerap energi hijau merah di tubuh Xiaoyan, dan dengan cepat kini telah menyusut, yang akhirnya dia kembali pada ukuran normal. Ketika melihat hal ini, Feng Zunze, Mu Qingluan, dan juga Lin Yan pun cukup tercengang. Mereka benar-benar bisa merasakan, sebuah kekuatan cukup mengerikan, dari sayap tulang giok, yang ada di punggung Xiaoyan. Sementara tatapan mata Mu Qingluan terfokus pada sayap tulang giok, sebelum akhirnya dia mengatakan, Xiaoyan orang ini jangan bilang bahwa dia telah membunuh anggota suku dari Ponik Iblis Surgawi. Feng Zunze hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena masalah ini merupakan masalah yang cukup merepotkan. Xiaoyan benar-benar berani melakukan hal itu, bahkan Yao Chen saja akan berpikir dua kali, sebelum dirinya menyentuh seseorang dari suku Ponik Iblis Surgawi. Namun tidak disangka-sangka bahwa Xiaoyan tidak hanya memurnikan darah esensi dari Ponik kuno, tapi dia juga menciptakan sayap tulang dari suku mereka. Mata dari Xiaoyan kini secara perlahan terbuka, dia melihat pada kelompok Feng Zunze yang sedang menatapnya, dengan cara yang cukup aneh.
Hal ini membuat Xiaoyan tersenyum lalu berkata, "Maafkan aku tidak berharap semuanya akan menjadi seperti ini." Peng Zunze hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan dia pun berkata, "Xiaoyan, apakah kau baik-baik saja?" Xiaoyan segera berdiri, dan mengepalkan tinjunya. Kemudian kekuatan luar biasa kini telah melonjak di seluruh tubuhnya. Perasaan nyaman semacam ini membuat Xiaoyan tanpa sadar segera melolong ke arah langit, dan mengeluarkan suara tangisan burung ponik. Peng Zunze cukup terkejut ketika mendengar suara lolongan dari Xiaoyan lalu berkata, "Tangisan ponik auman naga, Xiaoyan, sebenarnya kau memiliki dua hal itu. Tangisan ponik dan juga auman naga, mereka adalah gelombang sonik teratas yang ada di dunia ini. Jika hal itu digunakan bersama dengan teknik gelombang sonik, maka kekuatannya akan sangat besar. Tidak terduga kau akan memiliki keduanya." Mendengar ucapan dari Feng Zunze, membuat Xiaoyan cukup terkejut. Dia cukup mengetahui bahwa raungan naga itu berasal dari pil naga misterius Yin dan Yang yang ditelannya saat itu. Sementara tangisan ponik mungkin adalah karena darah esensi ponik kuno yang telah diserap di dalam tubuh Xiaoyan. Peng Zunze buru-buru memberikan peringatan, "Xiaoyan, mulai hari ini kau harus berhati-hati, dan lebih baik menyembunyikan sayap ponik iblis surgawi, cobalah untuk tidak terlalu sembarangan menggunakannya. Jika hal itu sampai diketahui oleh suku ponik iblis surgawi, kemungkinan mereka akan memburumu." Xiaoyan cukup terkejut, yang kemudian dia menoleh pada sayap tulang giok yang ada di punggungnya. Setelah itu Xiaoyan bisa merasakan sebuah kekuatan yang cukup mengerikan dari dalam sayap tulang giok ini. Ketika Xiaoyan merasakan kekuatan dahsyat lalu berkata, "Sayap tulang giok ini menjadi jauh lebih kuat, dan aku pikir kecepatanku juga meningkat. Sepertinya darah esensi dari ponik kuno sepenuhnya telah diserap oleh sayap tulang giok ini. Jika ditambahkan dengan gerakan 3000 petir, bahkan orang seperti Fei Tian tidak akan pernah bisa mengejarku." Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan buru-buru menarik kembali sayap tulang giok yang ada di punggungnya. Xiaoyan pun segera mengeluarkan kain untuk mengelap darah yang berada di seluruh tubuhnya. Ketika membersihkan tubuhnya, Xiaoyan bisa merasakan bahwa kulitnya sebenarnya cukup lentur, seperti kulit binatang ajaib. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan, "Sebenarnya kulitku juga telah mengalami perubahan, dan ini bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib darah esensi ponik kuno." Feng Zunze dan juga yang lainnya hanya bisa tersenyum ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Tak lama kemudian Feng Zunze berkata, "Bocah kecil, karena kau sudah baik-baik saja, bisakah kau memberitahuku di mana gurumu?" Sementara Xiaoyan mendapatkan pertanyaan seperti ini, dia dipenuhi dengan kemarahan kemudian mengatakan, "Tetua Feng, kau seharusnya menyadari masalah tentang guru saat ini bukan?" Tatapan mata dari Feng Zunze ini terlihat emosi, yang kemudian dia berkata, "Dia pada saat itu tidak bersamaku, ketika sesuatu terjadi padanya, dan aku sebenarnya telah menemukan sesuatu yang salah, karena Han Feng saat itu mengumumkan kepada publik bahwa Yao Chen itu telah menderita serangan balasan, ketika dia sedang memurnikan pil obat, dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Aku secara alami tidak pernah percaya dengan kata-kata dari Han Feng, dan aku memanggil orang itu untuk melakukan interogasi beberapa kali tentang hal ini. Namun Han Feng sangat licik, karena seluruh interogasiku tidak mendapatkan hasil apapun, dan pada akhirnya Han Feng menghilang dari wilayah dataran tengah ini." Mendengar ucapan dari Feng Zunze, Xiaoyan kemudian mengatakan, guru memang telah dibunuh oleh Han Feng saat itu. Dalam sekejap saja aura yang sangat mengerikan keluar dari dalam tubuh Feng Zunze. Ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan, niat membunuh kali ini juga telah keluar dari dalam tubuh Feng Zunze yang kemudian mengatakan, "Tidak disangka, Han Feng yang telah dibesarkan Yao Chen ketika dia masih bayi, dan telah mengajarinya tentang semua yang dia tahu. Namun Han Feng masih berani mengkhianati gurunya yang sudah seperti orang tuanya sendiri." Muking Luan yang ada di samping Feng Zunze cukup terkejut, karena ini pertama kalinya dia melihat gurunya menunjukkan kemarahan. Biasanya gurunya jarang sekali dia menunjukkan emosi yang meledak seperti ini. Selanjutnya Muking Luan pun kini berkata, "Yao Chen, mungkinkah dia adalah teman baik hidup dan mati guru, yang juga merupakan kepala pavilion bintang jatuh, yang tidak pernah menunjukkan dirinya? Apakah Yao Chen ini adalah Yao Zunze?" Xiaoyan yang cukup terkejut ketika mendengar kata-kata dari Muking Luan, yang kemudian dia mengatakan, "Kepala pavilion," karena Xiaoyan juga tidak menyadari bahwa sebenarnya Yao Lao alias gurunya pernah menjadi kepala dari pavilion bintang jatuh. Sementara Feng Zunze kemudian dirinya menjelaskan
Paviliun Bintang Jatuh memang didirikan oleh Yao Chen, dan juga diriku saat itu, namun Yao Chen ini tidak menyukai hal-hal seperti diam di tempat, dan pada akhirnya urusan terhadap Paviliun Bintang Jatuh dikelola olehku. Meskipun dia telah menghilang selama bertahun-tahun, namun posisi kepala paviliun tetap ada untuk dirinya. Xiaoyan tidak menduga bahwa gurunya, seorang kepala Paviliun Bintang Jatuh yang cukup terkenal. Hal ini membuat Xiaoyan berkata dalam hatinya, jika begitu bukankah diriku ini juga bisa dianggap sebagai anggota dari Paviliun Bintang Jatuh. Detik berikutnya Feng Zunze pun mengatakan, setelah aku kembali aku akan mengeluarkan surat perintah, untuk mencari Han Peng. Aku pikir Han Peng itu masih hidup hingga saat ini. Jika dia benar-benar mendarat di tanganku, aku akan membiarkan dia menderita nasib, yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Mendengar ucapan Feng Zunze, Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan, dan kemudian mengatakan, jika tetua Feng ingin mengeluarkan perintah buronan, mungkin tidak perlu. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan membuka botol giok, yang kemudian tubuh spiritual merupakan jiwa dari Han Feng keluar yang berteriak, Xiaoyan aku akan memberikan apapun padamu, selama kau melepaskanku. Ketika melihat roh dari Han Feng tatapan mata dari Feng Zunze segera menajam, yang kemudian mengeluarkan niat membunuh yang besar lalu mengatakan, Han Feng, mendengar hal ini Han Feng segera menoleh, dan dia dipenuhi dengan ketakutan ketika melihat Feng Zunze. Han Feng berusaha melarikan diri. Namun Feng Zunze mengeluarkan kekuatan hisap, yang kemudian menarik paksa roh dari Han Feng, setelah itu mencekik leher dari Han Feng dengan cukup erat. Lalu mengatakan, sialan kau berani membunuh gurumu sendiri. Jika bukan karena Yao Chen saat itu, kau mungkin sudah dimakan hewan buas. Han Feng terlihat sangat ketakutan, ketika dia melihat tatapan mata dari Feng Zunze. Setelah itu Han Feng pun berteriak tolong jangan bunuh, ini tidak ada hubungannya dengan diriku, karena aku saat itu juga telah dipaksa oleh orang-orang dari Aula Jiwa. Sementara Xiaoyan segera berkata, Aula Jiwa tampaknya telah mengincar kekuatan spiritual milik guru, dan saat ini guru sebenarnya telah jatuh ke tangan mereka. Mendengar ucapan itu Feng Zunze pun mengatakan, sebenarnya itu memang terkait dengan Aula Jiwa. Aku selama ini telah melakukan penyelidikan, dan aku telah menemukan sesuatu tentang Aula Jiwa. Namun masih tidak menyangka bahwa, orang-orang itu sebenarnya mengincar Yao Chen. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Feng Zunze kembali melihat pada Han Feng, yang kemudian mengatakan, Han Feng ini tidak bisa kumaafkan, dan dia juga tidak boleh dibiarkan untuk hidup. Namun Xiaoyan buru-buru mengatakan ketika melihat situasi seperti ini, tetua Feng tunggu kita masih membutuhkan Han Feng, untuk membimbing kita supaya bisa menemukan, cabang Aula Jiwa tempat guru di penjara, dan ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Feng Zunze hanya bisa mengangguk, yang kemudian dia berkata, sepertinya Aula Jiwa ini tidak hanya menginginkan jiwa dari Yao Chen, mungkin mereka ingin Yao Chen memurnikan pil obat saat itu. Aku menjadi samar-samar menyadari bahwa sebenarnya, Aula Jiwa diam-diam bertindak berdasarkan rencana yang besar, dan rencana ini membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa, selama pertarungan besar di Istana Kuno saat itu. Yang telah mengubah seluruh dataran tengah ini menjadi gempar. Yao Chen dan aku telah bertukar pukulan dengan orang-orang Aula Jiwa, dan kemungkinan kekuatan dari Yao Chen itu telah menarik perhatian dari Aula Jiwa. Xiaoyan cukup tercengang lalu bertanya, Istana Kuno tempat apa itu? Feng Zunze kemudian menjawabnya, cerita ini sudah terjadi sangat lama. Istana besar itu sebenarnya telah ada sejak zaman kuno, dan pada saat itu menarik lebih dari setengah ahli, dari orang-orang dataran tengah ini, yang berada di kelas Douzong ke atas, karena harta karun yang ada di dalamnya, memang sesuatu yang cukup mengejutkan. Mantra api yang kau latih saat ini sebenarnya, diperoleh Yao Chen dari tempat itu. Xiaoyan pun terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa sebenarnya, mantra api adalah sesuatu yang berasal dari Istana Kuno. Feng Zunze kemudian melirik pada Han Feng lalu dia bertanya, di mana Yao Chen di penjara saat ini? Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatakan, wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah, adalah cabang dari Aula Jiwa, dan di sana Yao Chen sedang dipenjara. Mata dari Feng Zunze kini melihat serius ke arah Han Feng, yang kemudian dia melemparkan roh Han Feng ini pada Xiaoyan sambil mengatakan, simpan orang ini mungkin dia akan berguna di masa depan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya segera, setelah itu memasukkan roh dari Han Feng ke dalam botol giok, dan Xiaoyan kembali menyegelnya dengan api surgawi.
Selanjutnya Xiaoyan ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya bertanya, "Tetua Feng, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Feng Zunze sambil melihat Xiaoyan dia berkata dengan tenang, "Kita saat ini tidak bisa bertindak sembarangan, dan kita tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor keluar. Jika hal itu sampai didengar aula jiwa, maka mereka kemungkinan besar akan segera memindahkan Yao Chen, dan ini akan semakin sulit bagi kita untuk bisa menemukannya." Mendengar ucapan itu Xiaoyan kemudian berkata, "Tetua Feng, jika kita menunda terlalu lama, bukankah hal itu?" Feng Zunze segera mengangkat tangannya, dan dia berkata, "Tenanglah, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan pemurnian obat, yang bisa bersaing dengan Yao Chen di seluruh dataran tengah ini, dan aula jiwa tidak akan dengan mudah menyakitinya." Setelah itu mata dari Feng Zunze menatap Xiaoyan lalu dia bertanya, "Aku saat ini akan segera kembali ke pavilion bintang jatuh, dan setelah itu aku akan memulai penyelidikan tentang aula jiwa. Xiaoyan, bagaimana denganmu, apakah kau akan ikut denganku?" Xiaoyan merenung sejenak, sebelum akhirnya dia mengatakan, "Tidak, Tetua Feng, diriku saat ini akan pergi ke wilayah tengah, dari dataran tengah ini. Dan masih ada sekitar 1 tahun lagi sampai pertemuan Menara Pil dimulai, karena diriku ingin berpartisipasi di tempat itu." Feng Zunze hanya tersenyum yang kemudian mengatakan, "Gurumu telah berhasil mendapatkan posisi juara di dalam pertemuan Pil, dan dia langsung menjadi terkenal. Kau sebagai muridnya tidak boleh mempermalukan reputasi dari gurumu. Terlebih lagi menurut yang aku ketahui, 10 besar orang yang menjadi pemenang dari pertemuan Pil ini, akan memperoleh hak untuk bisa menaklukkan 3.000 api yang membakar, dan mungkin ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi dirimu." Setelah mengatakan hal itu, Feng Zunze mengeluarkan sepotong batu giok dari dalam cincin penyimpanan, yang kemudian menyerahkannya pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Ambillah batu giok bintang ini, di masa depan aku akan bisa mengandalkan hal ini, untuk bisa menemukan dirimu, selain itu jika kau bertemu dengan masalah apapun, yang tidak bisa kau selesaikan, hancurkan saja batu giok bintang ini, dan aku akan bisa merasakannya." Xiaoyan tanpa basa-basi segera menerima potongan batu giok bintang, yang kemudian menyimpan di dalam cincin penyimpanan sambil mengatakan, "Terima kasih banyak, Tetua Feng." Feng Zunze hanya bisa tersenyum, dia melambaikan tangannya yang kemudian menepuk bahu dari Xiaoyan, sambil mengatakan, "Yao Chen memberikanmu mantra api itu, sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia sangat menghargai dirimu saat itu. Han Feng sangat menginginkan mantra api ini, tapi Yao Chen tidak pernah menyerahkan padanya." Setelah itu Feng Zunze pun merasa senang, karena akhirnya bisa mendapatkan berita tentang Yao Lao, dan dia berjanji akan menyelamatkannya. Setelah mengatakan hal ini, Feng Zunze melambaikan lengan bajunya, dan burung elang yang dia tumpangi kini, telah bergerak menjadi berkas cahaya, yang menghilang dengan cepat. Sementara Xiaoyan dan juga Lin Yan sendiri mereka telah berada di dalam hutan, yang kemudian mengangkat kepalanya. Ketika melihat kelompok dari Feng Zunze telah menghilang, Xiaoyan merasa cukup puas, akhirnya bisa bertemu dengan Feng Zunze. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.